Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahin Rahman dan rekan saya Crispo Hernando. Kami ingin menyampaikan materi teori perdagangan Islam di Eropa, Muslim Arab dan Muslim Persia. Yang pertama, pandangan Islam dalam perdagangan dan pedagang selama abad pertengahan. Suatu fakta yang dikenal bahwa perdagangan telah menjadi hal yang penting di Timur Tengah pada masa sebelum Islam. Kehidupan Nabi Muhammad sebagai seorang saudagar hingga kemunculan Islam sebagai agama merupakan testimoni dari fakta ini. Namun pada malam kebangkitan Islam, kepentingan para pedagang dalam masa sebelum Islam, Arab dan Persia dikaburkan karena berbagai alasan. Di Timur Tengah, peran pedagang dihentikan oleh fakta bahwa tradisi suku memainkan peranan penting dalam menciptakan status sosial di Timur Tengah. Persia, agama Majusi menjadikan perdagangan terhina. Di samping itu, sebaliknya dengan yang terjadi di Eropa yang memandang bahwa perdagang dan pedagang sebagai suatu yang negatif selama berabad-abad, berlaku hingga abad ke-12. Kebangkitan Islam pada abad ke-7 mengangkat status perdagangan dan pedagang secara substansial. Nyatanya posisi Islam pada awalnya dalam perdagangan dan peran pedagang bisa dianggap sebagai revolusioner, namun secara langsung terhubung dengan etika anti betapa Islam. Dari awal Islam mengajarkan para pengikutnya bahwa jalan bagi keselamatan manusia tidak memerlukan penarikan dari dunia, melainkan mendorong moderasi dalam urusan duniawi. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, sunnah, dan Rasul, dan sumber pengajaran Islam lainnya. Berbagai ayat Al-Quran berkaca dari fakta ini. Dalam berbagai prinsip agama Islam, aktivitas ekonomi dan pencarian profit telah ditelusuri, dan perdagangan telah ditetapkan dalam hal yang sama dengan jihad. Tindakan yang dilakukan di jalan Allah merupakan kepercayaan yang umum di antara sesama muslim bahwa Rasulullah menghargai pedagang yang jujur dan mengatakan bahwa mereka akan ditempatkan di antara para nabi dan rasul di sisi Tuhan pada hari akhir nanti. Semenjak Islam lahir, dari masyarakat pedagang dan Rasul sendiri juga terlibat dengan perdagangan. Produksi pasar dan perdagangan itu sendiri tergambar dalam Al-Quran sebagai hal yang mulia, dan pedagang juga digambarkan di dalamnya simbol komersial, bahkan memiliki makna luas bagi Tuhan dengan manusia. Pertumbuhan substansial dalam masyarakat Islam pada abad pertengahan, terutama selama abad ke-8 hingga ke-13, menguatkan hal itu. Tidak mengherankan jika Maxim Rodinson menuliskan bahwa sektor kapitalis tidak diragukan lagi, berkembang baik dalam berbagai aspek dan pastinya menjadi yang dikomersialkan. Yang kedua, dua teori perdagangan dalam sejarah awal Islam. Pendapat Dimiski dan Ghazali, sistem ekonomi dan sosial yang kompleks yang muncul selama abad pertama sejarah Islam memunculkan berbagai debat di antara para pemikir Islam. Perdebatan itu termasuk diskusi masalah ekonomi antara ahli hukum Muslim, filsuf Muslim, ahli etika Muslim, dan penulis dari Mirror for the Muslim Prize atau Cermin untuk Pangeran. Misalnya permasalahan kealamian pasar dibahas dengan detail yang luar biasa pada karya sastra Hisbah. Diperkenalkan di bawah ini, dan hal itu diperdebatkan di antara ahli hukum Sunni dan pengikut sekolah rasionalisme Islam yang dikenal dengan Mu'tazilah. Kebanyakan pengikutnya adalah Syiah. Penulis dari kategori pertama sepertinya terinspirasi dari dua sumber non-Muslim, filosofi Helenik, Platonis, Aristotelian, dan Neo-Pythagorean, dan cermin Persia melalui sumber-sumber Helenik. Ahli filsuf dan para pemikir Muslim menyadari ilmu manajemen rumah tangga seperti yang ditemukan dalam buku Aristoteles berjudul Politics. Pengaruh ini terlihat dari karya-karya Farabi, Ibnu Sina, Tusi, dan Davani. Gosir Kazan adalah pedagang yang membeli murah dan menjual, dengan kata lain membeli saat barang berlimpah dan permintaan lemah, dan menjual dalam rasio terbaik. Godaan untuk melakukan penipuan dan mendapatkan keuntungan besar tidak dapat tersembunyi dalam praktik itu, dan karena alasan itu sangat penting untuk menyatakan bahwa betapa beresiko dan tidak pastinya bisnis para pedagang. Karena lalu lintas yang baik dan jalan yang relatif mana memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perdagangan dan fluktuasi harga, sehingga Dimiski
memformulasikan apa yang disebut ekonomi modern dengan teori harga. Bagi kebanyakan sarjana Islam abad pertengahan, pembahasan harga biasanya digabungkan dalam perdagangan eceran, terlibat di dalam pemilik toko di pusat pertokoan. Ghazali mengikuti Aristoteles dan dalam tradisi Persia yang diinspirasi oleh cermin, Dimiski berpegang pada etika retata. Hal ini menjelaskan ia berpendapat bahwa barang memiliki harga rata-rata yang bagi mereka disebut sebagai hal yang ideal. Di antara penulis Islam abad pertengahan yang paling menonjol dalam menamparkan sebuah teori etika perdagangan adalah ahli teologi Persia Sunni bernama Ghazali. Ghazali merupakan ahli konservatif yang berupaya menggabungkan ajaran Islam tradisional dengan rasionalisme dan tasawuf. Hal yang mendorong ahli hukum Sunni ini membahas politik dan berkembang menjadi teori Islam Khalifah dan ekonomi, upaya untuk mempertahankan Islam selama masa kritis ketika lembaga kekhalifahan Islam lemah dan menurun, terutama di wilayah berbahasa Persia, daratan tinggi Iran, di mana berbagai dinasti telah mengakuisisi kemerdekaan de facto dan khalifah di Baghdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krispo Hernando. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Wahyu Nur Rahman tadi, yaitu dalam bagian kimia syahadat, Ghazali menetapkan 7 kendala etika yang diamati oleh orang-orang yang terlibat dalam perdagangan. Dalam bahasa Persia disebut bazaris. Pada dasarnya kendala tersebut adalah sebagai berikut. 1. Setiap pagi manusia harus pergi ke pasar hanya untuk mendapatkan rezeki untuk dirinya dan keluarganya. Yang kedua, manusia harus menyadari bahwa hidup hanya mungkin dilakukan dengan adanya pembagian kerja dan kerjasama, dan arena itu mereka harus berdagang dengan resolusi bahwa kehidupan seorang muslim akan menjadi mudah dengan usahanya. Dan yang ketiga, barang siapa yang mencari nafkah dalam perdagangan harus menyadari bahwa apa yang ada di dunia ini tidak harus mencegahnya dari melakukan kebajikan untuk kehidupan selanjutnya dan beribadah ke masjid. Dan yang keempat, manusia harus terus mengingat Allah ketika beraktivitas. Yang kelima, ia tidak harus bersemangat untuk mencari keuntungan dalam setiap transaksinya. 6. Barang siapa yang berdagang untuk mencari nafkah harus memutuskan untuk menghindari transaksi yang bersifat meragukan dan menahan diri dari transaksi dengan tirani atau orang-orang yang terkait dengan mereka. Dan yang ketujuh, barang siapa yang menyibukkan diri dengan perdagangan harus jujur dalam urusannya. Dengan demikian, ketika menekankan kepada pentingnya urusan dunia lain, Ghazali menganggap perkembangan ekonomi sebagai bagian dari ketetapan ilahi, tugas wajib sosial, dan dia bersikeras pada efisiensi dalam kegiatan tersebut untuk melakukannya adalah bagian dari pemenuhan kewajiban agama seseorang. Nah, jadi petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan sebaliknya mereka juga membutuhkan petani. Tentunya masing-masing akan memuaskan kebutuhannya dengan memberikan sebagian imbalan dari apa yang mereka miliki, tetapi mungkin juga terdapat hal ketika tukang kayu membutuhkan makanan dalam pertukaran untuk alat petani tidak memerlukan peralatan, atau ketika petani membutuhkan peralatan tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Jadi situasi tersebut menciptakan masalah. Ghazali sepertinya memahami hukum permintaan dan pasokan. Ia mengemukakan bahwa jika seseorang petani tidak mendapatkan pembeli untuk produk, maka ia akan menjualnya dengan harga lebih rendah. Ghazali memahami bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Ia membuat berbagai referensi untuk memberlakukan harga yang ditentukan oleh praktik pasar. Ghazali mengembangkan pedoman etika tertentu atau kendala untuk pengendalian harga. Ia membahas 2 kendala umum dan beberapa kendala spesifik lainnya. Kendala spesifik adalah sebagai berikut. Yang 1, penjual tidak harus menyanjung komoditas yang dijual di luar apa yang layak. Jika tidak, itu akan menjadi curang, kejam, dan berdosa. Yang kedua, penjual tidak harus menyembunyikan kelemahan produk yang dijual. Penjual harus jujur. Dan yang ketiga, tidak boleh adanya penipuan pengukuran atas kualitas barang yang dijual.
4. Tidak boleh adanya penipuan dalam harga barang. Penjual tidak harus menutupi harga yang sebenarnya. Hal yang salah dan berdosa menetapkan harga lebih tinggi dari harga yang berlaku dari wisatawan. Secara umum bagi Ghazali sangat penting bahwa informasi yang disampaikan kepada pembeli adalah fakta yang sebenarnya dan akurat. Dan selanjutnya yaitu Kaykhafus dalam pemahaman Ibnu Iskandar pada mekanisme pasar. Selama masa pemerintahan Abbasid di Baghdad pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, cermin untuk pangeran dijadikan pedoman untuk pemerintah sebagai penjelasan atas aspek-aspek politik, ekonomi, dan berbagai lembaga sosial lainnya. Qabus Nameh adalah buku uang ditulis di Persia oleh Pangeran Persia. Kaykhafus sebagai nasihat untuk putranya. Buku ini yang terdiri dari 44 bab yang berisi tentang objek yang berbeda, di antaranya cara bermain catur, cara bermain polo, cara untuk menyenangkan tamu, cara untuk mengatur suatu negara, cara membeli kuda, dan sebagainya. Kaykhafus memaparkan pemahaman menyeluruh kekayaan kepentingannya, akuisisinya, dan penggunaannya. Ia tampaknya telah berasumsi mengurangi kegunaan marginal dalam akumulasi kekayaan. Dalam bab yang membahas akuisisi kekayaan, ia berpendapat jika jumlah kekayaan berlimpah, gunakan untuk hal yang baik dan dengan kendali yang semestinya. Sedikit penggunaan dengan hati-hati lebih baik dibandingkan dengan penggunaan dalam jumlah besar untuk konsumsi berlebihan. Secara umum ia memahami aspek penggunaan dan memaksimalkannya. Ia menulis, Anda belum sepenuhnya meraih kebahagiaan dan kesenangan dari kekayaan dunia. Dan memang kesempurnaan kesenangan terletak pada melihat apa yang belum dilihat, memakan apa yang belum dimakan, dan mengalami hal yang belum pernah dialami. Dengan pandangannya tentang kekayaan, pandangan kemiskinan Kaykhafus juga berbeda dari pandangan sebenarnya tentang kemiskinan pada masa abad pertengahan Kristen Barat. Ia menulis, Anda harus menyadari bahwa orang biasa memiliki kasih sayang terhadap orang kaya tanpa memperhatikan keprihatinan pribadi mereka, dan bahwa mereka tidak menyukai orang-orang miskin, bahwa ketika kepentingan mereka sendiri tidak dipertaruhkan, alasannya adalah bahwa kemiskinan adalah kejahatan terburuk manusia, dan setiap kualitas bagi kepentingan orang kaya itu sendiri merupakan pengurangan dari orang miskin. Secara alami, dengan menekankan kekayaan sejauh yang ia lakukan dan menjadi pragmatis seperti adanya Kaykhafus juga harus percaya pada pentingnya kepentingan diri sendiri. Dan jangan pernah dalam hal apapun yang Anda lakukan melupakan kepentingan diri sendiri, karena itu adalah suatu kebodohan yang berlebihan. Pemahaman ekonomi Kaykhafus tampaknya meluas ke proses pasar. Ia menjelaskan kebutuhan dalam perdagangan domestik maupun perdagangan internasional, keuntungan dan manfaat yang bisa mereka dapat. Kaykhafus juga menyadari bahwa agar mekanisme pasar dapat berfungsi, kerangka hukum dibutuhkan dan hukum yang berkaitan dengan pasar harus diperhatikan. Terkait dengan pentingnya kontrak, ia menulis, jika seorang pedagang diberikan sepucuk surat dan permintaan akan dikirimkan ke suatu tempat, biarkan ia membacanya sebelum menerimanya, karena banyak kemalangan mungkin terkandung dalam surat tertutup dan kita tidak pernah tahu kondisi seperti apa itu. Jauh sebelum abad ke-18, ia percaya bahwa hukum ada untuk menjelaskan perdagangan pasar dan bahwa hukum-hukum tersebut tidak begitu akurat. Dalam pembahasannya terkait dengan permintaan, pasokan, dan penetapan harga, hanya ada pasar bebas dan pertukaran sukarela. Perdagangan skala besar, seorang pedagang dengan modal kecil seharusnya tidak pernah membeli dengan modal baru terkait barang apapun yang secara alami tidak memperhitungkannya persentase laba yang melibatkan dia dalam pengeluaran besar 160. Kaykhafus juga menyadari ada kompetisi pengaruh dari harga rendah dan kualitas dalam meraih pangsa pasar yang lebih besar dan pentingnya pemasaran modern. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Crispo Hernando dan rekan saya Wahyu Nur Rahman, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.